في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Dalam Judaisme atau agama Yahudi ada sekte-sektenya. Minimum pada abad pertama, kata sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, dia menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Sekte yang pertama namanya Saduki, yang kedua Esseni, dan yang ketiga Parisi. Sebelum itu Judaisme itu belum disebut Judaisme. Disebut Judaisme itu baru abad ketiga sebelum Masehi, ketika mereka orang-orang Yahudi ini konflik dengan kebudayaan Yunani. Maka sebagai model dari kebudayaan tandingannya Helenisme, maka muncul Judaisme. Kenapa disebut Judaisme? Bahasa Ibraninya Yehadut. Karena itu setelah terjadinya perpecahan kerajaan Salomo. Kerajaan Salomo karena dosa-dosa yang dibuat oleh Salomo, Tuhan memberikan hukuman pecah menjadi dua. Yerobeam dengan kerajaan utara diikuti oleh 10 suku Israel. Sementara Rehabeam putra dari Salomo itu hanya diikuti 2 suku. Yang paling dominan adalah suku Yehuda. Maka sejak itu identitas Judaism, Yahudi itu melekat pada kerajaan di selatan. Tapi sebelum itu di utara itu ada satu sekte yang lebih tua lagi, namanya Samaria. Orang-orang Samaria ini setelah pembuangan dari Babel, mereka mau gabung dalam pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Tetapi ditolak oleh saudara-saudaranya di selatan, karena orang Samaria telah menikah dengan 5 suku di utara. Selama tawanan, mereka ditawan di Asyur, yaitu suku Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Makanya mereka ditolak dan mereka marah, lalu mendirikan bait suci tandingan di Gunung Gerizim. Nah, masing-masing dari kelompok Yahudi itu berakar pada Taurat atau Torah. Orang-orang Saduki itu punya sembahyang, punya slogan atau semboyan only Torah, hanya Taurat. Mereka tidak percaya dengan kitab nabi-nabi yang lain. Dan mereka itu menafsirkan kitab Taurat seharafiah mungkin. Sementara orang Parisi itu menjadi penafsir Taurat. Jadi mereka sangat detail, sangat jelimet di dalam memahami kitab-kitab Taurat. Bahkan mereka mengembangkan yang namanya, selain Torah Sepiktov, Torah tertulis yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka juga punya Torah CBLP, Torah lisan. Itulah yang nanti dikembangkan menjadi Misnah dan Talmud. Itu orang Parisi. Lalu ada orang Esseni. Orang Esseni itu pecahan dari bait suci di Yerusalem karena korupsi yang besar di bait suci. Mereka menyendiri mendirikan pemukiman di Wadi Qumran. Dan baru tahun 1947 itu ditemukan naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll. Kita punya bukti Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun dari zaman kita.
Makanya kalau ada orang yang nuduh Alkitab palsu itu pasti orang yang tidak terpelajar. Karena apa? Bukti Alkitab ribuan tahun pun kita masih ada. Yang ketiga adalah sempalan dari orang waktu itu nganggep Kristen kan sempalan. Namanya adalah Nosri, pengikut Yesus orang Nazaret. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 Paulus disebut salah seorang pemimpin dari sekte Nasrani. Jadi orang Kristen dulu itu adalah sempalan dari Yudaisme. Tapi bagi kita, sempalan atau tidak sempalan, siapa yang kasih nama itu tidak ada masalah. Karena kekristenan tidak berdasar pada agama sebagai organized religion, tapi kepada pengenalan persekutuan pribadi dengan firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Maka kalau dikatakan di Kristen tidak populer istilah agama, religi, tidak populer. Maka kalau ada orang yang mengajarkan begini, dulunya semua nabi itu agamanya Islam, ya biar saja. Itu karena mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Kadang-kadang saya biarin saja, ya tidak apa-apa, itu kan pikiran kamu. Jadi semua nabi itu agamanya Islam, ya Islam. Ibrahim itu Islam, Yesus itu Islam. Terus saya tanya, apa setiap pendiri agama itu menamakan ajarannya dengan agama? Tidak. Coba baca sejarah. Dulu waktu saya masih SMA, sering teman-teman saya mengatakan, setiap tokoh agama itu kan menamakan agamanya dari pendirinya. Misalnya Buddhisme, itu kan dari Buddha. Gelar dari Siddhartha Gautama yang mendapat pencerahan. Agama Hindu itu merujuk tempat asalnya berdirinya agama itu di lembah Hindustan, maka Hinduism. Konghucu dari Konfusius. Yahudi dari suku Yehuda, Yehudi. Lalu kesimpulannya hanya Islam yang berasal dari Allah. Lalu dalilnya dibaca, ya kan? Inna dinna indalahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terus saya jawab sekarang mula. Itu kan mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Itu bentuk imperialisme dogmatis. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wis terserah kamu. Menyenangkan orang dapat pahala. Saudara-saudara, tapi itu sebetulnya tuduhan yang keliru. Sekarang pertanyaannya ya, tidak semua agama itu dinamakan berdasarkan tempat berdirinya agama itu. Tidak semua. Jadi salah kalau ngomong semuanya. Kristen didirikan berdasarkan nama kota Yesus Nazaret, makanya namanya Nasrani. Atau Kristen pengikut Yesus, orang yang disebut Kristus. Tidak semuanya. Contohnya agama Tao, Taoism yang didirikan di Laozi, itu namanya adalah jalan, yaitu Tao. Kitabnya Tao Te Ching, ya kan? Jalan abadi. Contoh lagi, agama yang sekarang sudah punah, namanya Dina Nuhra. Dina Nuhra itu didirikan oleh seorang nabi dari Persia, namanya Mani. Nah, agamanya disebut Dina Nuhra. Kitab sucinya disebut Evangelion de Mani, kabar baik dari Nabi Mani. Mani itu ajarannya seperti apa? Sayalah nabi terakhir, sayalah nabi penutup. Makanya dia menyebut dirinya sebagai Kutmata Desrike, penutup rasul-rasul, atau Kutmata de Nebie, penutup nabi-nabi. Akulah penyempurna mulai dari Adam sampai Yesus. Itu kata Mani. Jadi Mani itu agamanya namanya agama terang, Dina Nuhra. Kitab sucinya dalam bahasa Aramaik. Ya. Nah, kata Kutmata de Nebia itulah yang kemudian dilestarikan dalam bahasa Arab menjadi kata Munnabiyin.
penutup nabi-nabi yang diterapkan untuk Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Sekarang ini, zaman dulu kan sulit menemukan kitab mani itu kan sulit. Sekarang ada pakai Google ketemu semua ini. Tidak ada yang tersembunyi sekarang ini yang namanya era digital. Kitab-kitab suci yang sudah punah sekarang muncul kembali. Yang namanya kitab mani, ya, agama terang. Nah, kata dina itu yang menjadi bahasa Arab din. Memang bahasa Arab Ibrani, Aramaik itu kan koknit, serumpun, ya. Misalnya Shalom alaihim dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab Salamu alaikum, damai sejahtera atas engkau sekalian. Dina itu bahasa Ibrani din, yang artinya pengadilan atau agama. Maka bahasa Ibrani melek hadin menjadi bahasa Arab maliki yaumiddin, ya, yang artinya Tuhan itu raja hari pengadilan atau hari agama. Inna dinna indalahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama Islam. Itu dari kata din, dina dalam bahasa Aramaik. Jadi tidak benar kalau hanya Islam satu-satunya yang dinamakan tidak dari nama tempat berdirinya agama itu dan tidak berkaitan dengan nama nabinya. Agama tahu, nggak ada kaitannya dengan nama lausism tidak, tapi tahu jalan abadi, tahu tekcing, ya. Tidak juga agama Manikianisme yang disebut dengan Dina Nuhra, agama terang, di mana nabinya adalah penutup dari nabi-nabi. Maka kalau ada teman-teman yang memaksa ini agama terakhir, ya sudah, yang lain juga punya pesawat terakhir, kereta api terakhir, tergantung terakhir apa definisinya. Ini yang saya lawan bukan agama lain. Saya hanya melawan kecenderungan imperialisme dogmatik. Bukan hanya terhadap kekristenan, tapi juga terhadap agama-agama lain, terhadap Hindu, Buddha. Itu yang saya lakukan ketika saya membela eksistensi aliran kepercayaan, membela eksistensi agama-agama yang terdiskriminasi demi hak asasi manusia. Ketika semua orang mengalami kebebasan dalam beragama, kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat, maka kekristenan juga akan mengalami kebebasan yang sama. Jadi saudara-saudara, ini introduksi tentang klaim bahwa hanya satu agama yang menjadi ukuran bagi agama lain.